siang itu ada rapat prodi dan harus hadir gitu ya. Kebetulan saya harus ngelit workshop. Nah, ini kita mulai saja. Nanti ini juga sudah ada recordingnya ya untuk backup. Kemudian terima kasih begitu karena kemarin saya cek di Elok ya, walaupun belum dinilai ya, belum di grading ya karena nanti menggunakan meminta bantuan grader sudah sebagian besar 95% ya sudah submit tugasnya ya. Ada beberapa yang belum, mungkin ada yang terlewat itu ya. Tapi oke lah 95% saya rasa sudah cukup baik. Nah, dan terima kasih juga sudah kemarin asinkronus ya untuk melihat video karena kemarin saya harus bed rest ya. Nah, oke kita lanjutkan saja ya supaya tidak memakan waktu banyak karena mungkin juga nanti ada beberapa yang memiliki agenda. Jadi kemarin kalau tidak salah ya saya sudah memberikan tugas yang spreadsheet SLP ya, single perceptor untuk Iris. Nanti akan kita bahas tapi di pertemuan selanjutnya nanti saya setelah ini kita akan diskusikan terkait satu pertemuan untuk membahas tugas gitu ya. Nah kemarin sudah membahas sudah mencoba ya spreadsheet dengan single perceptron, kemudian mencoba untuk menentukan desain arsitektur neural network untuk yang multi layer gitu ya. Jadi kemarin ada input layer ya. Kemudian kalau ada output layer itu jelas, kemudian ada di tengah-tengah ini kalau multi layer dia ada hidden layer ya. Nah, kemarin untuk jumlah neuron di input layernya kita berdasarkan dari jumlah fitur ya yang involve atau yang terlibat atau yang digunakan, yang diproses. Jadi kalau misalnya di sini ada gambar, citra ya, kita belum berbicara terkait fitur ekstraksi dan sebagainya, tapi kita menggunakan seluruhnya, maka seluruh pixel, the whole pixel yang ada di citra ini, maka ada 784 karena di sini adalah ukurannya 28x28. Oleh karena itu jumlah neuronnya adalah 784 di input layer karena kita menggunakan semuanya. Kemudian kalau yang output layer kemarin sudah kita bahas ya, ada 2 jenis encoding yang classical atau tradisional neural network biasanya menggunakan binary encoding ya. Binary encoding. Sedangkan kalau yang hidden layer ya, ini binary sedangkan yang modern ya nanti terutama pada saat kita juga salah satunya menggunakan deep learning itu sudah tidak menggunakan binary ya. Kemarin kita sudah bahas kelebihan dan kekurangannya ya, yaitu kita sudah menggunakan one hot encoding ya. Oke. One hot encoding. Ya. Sebentar ini kok ada yang sebentar ya. Ini karena di sini hujan deras sebentar. Oke. Ya, jadi ada binary encoding dan one hot encoding. Ya. Sebentar ya. Oke, kita lanjut ya. Kemudian untuk ya ini ya, untuk menentukan neuron di output layer sudah oke. Nah, sekarang jumlah neuron di hidden layer ataupun jumlah hidden layernya ya. Jadi kemarin kita sudah sempat bahas gitu ya. Jadi sebenarnya neural network itu berasal dari atau cara berpikirnya gitu ya, sudut pandangnya adalah
yaitu dari linear classifier gitu ya. Jadi classifier yang berupa garis lurus ya. Nah, itu kalau bentuknya adalah SLP ini ya. Jadi ada input ya dan ada output saja cukup. Jadi disebut dengan single perceptron. Nah, kalau kita menggunakan kombinasi dari beberapa garis gitu kan ya, menggunakan kombinasi beberapa garis, maka akan semakin kita combine gitu ya, maka akan menjadi multilayer neural network. Nah, semakin banyak hidden layer itu artinya berarti semakin banyak kombinasi garis ya yang kita involve gitu, dan juga semakin banyak neuron di hidden layernya juga sama. Nah, oleh karena itu kalau artinya kalau misalnya kita lihat ya, bentar, ini aja entire screen ya biar lebih mudah. Ya. Nah, ini ya. Jadi semakin datanya itu semakin kompleks, sebenarnya dia membutuhkan decision boundary atau classifier yang kombinasi dari banyak garis gitu ya. Tapi kenyataannya gitu ya, kenyataannya ya, kita kita pada saat kita mendapatkan data gitu ya, itu datanya kan berupa tabulasi ya biasanya ya, atau datanya kita tidak tahu wujud visualnya ya. Jadi kalau misalnya seperti ini memang visualisasinya gitu. Jadi oke, kita ingin mengklasifier yang orange dan yang biru di yang pertama ini. Kita cukup menggunakan satu garis saja gitu ya. Sedangkan yang ini at least 2 garis lah gitu. Nah, tapi kalau kita dapatkan bukan berupa visualisasi datanya, tapi memang kita dapatkan real datanya gitu ya. Untuk membuat visualisasinya itu suatu effort sendiri gitu ya sebenarnya. Jadi itu suatu kajian sendiri yang spesifik dan ada di data science ya, terkait dengan data visualization gitu. Itu punya ini sendiri, kajian sendiri. Nah, oleh karena itu pada saat kita mendapatkan data, bagaimana menentukan jumlah hidden layer maupun neuron di hidden layernya, yaitu dengan cara kita step by step ya. Jadi memang naif cara yang naif itu adalah cara yang sederhana atau basically gitu ya. Itu adalah dengan kita menggunakan arsitektur yang sederhana dulu. Kemudian kalau hasilnya tidak satisfied, baru nanti ditambah neuron di hidden layernya ataupun ditambah jumlah hidden layernya. Jadi step by step ini ya. Jadi menambahkannya itu adalah step by step. Tidak langsung kita menentukan yang paling kompleks ya. Jadi langsung hidden layernya jumlahnya 5 gitu ya. Misalnya seperti itu. Karena tidak ada garansi ya. Pada saat jumlah hidden layer atau neuronnya itu banyak, akan berarti lebih bagus gitu. Nah, itu tidak ada seperti itu tidak ada garansi seperti itu, Kak. Karena kalau terlalu banyak kombinasi garisnya, malah itu akan membuat overfit ya. Jadi contohnya di sini ini garis hitamnya segi 5 ya, kemudian saya tambah yang merah ini jadi segi berapa ya? 5 tambah 3 segi 8. Nah, dia memang semakin fit dengan data training ya. Jadi fit dengan datanya ini. Tapi kalau kita nanti mendapatkan data testing dan ternyata itu out of prediction gitu ya. Maksudnya dalam arti dia di luar sini yang berwarna biru. Nah, ini jadi misclassified gitu. Jadi itu yang harus itu jadi pro cons gitu ya. Nah, jadi menentukan jumlah neuron maupun jumlah hidden layer-nya, jumlah neuron hidden layer hidden layer-nya itu bertahap dan eksperimental. Ada beberapa penelitian atau paper yang dia
punya formula untuk suggest atau menyarankan kira-kira berapa jumlah hidden layer dan neuron berdasarkan kompleksitas data. Tapi lagi-lagi tetap harus kita computational eksperimen. Jadi itu theoretically in math ya. Jadi tetap harus dibuktikan dengan eksperimen. Ya ini yang kemarin ya kita di playground TensorFlow saya lihat. Nah, kemudian untuk tahapan pembelajarannya waktu di single layer perceptron itu sederhana gitu ya. Itu kita pakai gradient descent di multi-layer neural network pun kita juga menggunakan gradient descent. Cuman agak berbeda di multi-layer neural network atau arsitekturnya lebih dikenal dengan multi-layer perceptron. Karena ada hidden layer ya. Kalau yang di single layer perceptron itu cukup input dan output saja. Tapi kalau di sini ada hidden layer-nya gitu ya. Sehingga bagaimana? Ada sedikit perbedaan ya dalam proses update bobotnya. Nah, ini yang perlu di cover ya, perlu di cover atau perlu kita handle gitu ya. Yang pertama yaitu adalah untuk learning algoritmnya terdiri dari dua sub algoritma ya. Yang pertama adalah feed forward algorithm ya. Kemudian yang kedua adalah backward algorithm. Nah, nanti kalau di-compile menjadi satu itu disebut dengan backprop ya. Jadi kalau misalnya Anda mendengar algoritma pembelajaran backpropagation ya, itu consist of two sub algorithm gitu ya. Jadi feed forward dan backward. Yang pertama adalah feed forward. Namanya saja feed forward. Ini adalah sebenarnya sama pada saat di single layer perceptron, yaitu bagaimana kita melakukan sum of multiplication ya. Jadi merambatkan gitu ya inputnya ini dari input layer ke output layer. Maka dia disebut dengan feed forward ya. Nah, seperti ini. Nah, ini jadi dari input layer ke hidden layer. Ini neuron di input layer, neuron di hidden layer ya. Jadi feed forward. Nah, ini adalah sebenarnya sejatinya adalah sum of multiplication. Jadi karena ini kan gabungan dari beberapa single layer perceptron ya. Nanti didapat di sini nilai dari whole sum of multiplication-nya. Jadi ini feed forward ya. Dan juga di sini jelas ada fungsi aktivasinya atau normalize-nya ya. Jadi misalnya menggunakan sigmoid ya atau 10H dan yang lain. Nah, kemudian untuk update bobotnya ya. Nah, ini update bobotnya yang berbeda gitu ya dengan yang di single layer perceptron. Kalau single layer perceptron directly gitu. Nah, kalau yang di multi layer ini kita nggak bisa update-nya langsung ke bobot yang ada di input layer. Jadi bertahap. Jadi dari output ke hidden. Jadi di sini dulu yang diupdate bobotnya ya. Kemudian dari hidden ke input ya. Nah, maksudnya bagaimana? Maksudnya update bobot kita yang seperti yang kita tahu bahwa sebenarnya membuat neural network atau jaringan saraf ini modelnya itu adalah berupa arsitektur dan juga bobot yang suitable atau yang sesuai sehingga model neural network itu bisa melakukan task tertentu yang kita harapkan, misalnya klasifikasi atau forecasting dan yang lainnya. Nah, jadi bagaimana ya? Jadi dia belajar gitu ya. Nah, hakikat belajarnya bagaimana? Hakikat belajarnya adalah tujuannya. Ya, jadi makanya di sini ada fungsi objektifnya adalah berupa apa? Tujuannya itu adalah kita ingin meminimalkan loss function atau fungsi loss atau error function atau cost function ya. Nah, contohnya di sini nih yang paling sering digunakan cost function-nya adalah seperti yang di SLP juga sebelumnya sama, yaitu square error function gitu ya. Jadi di sini adalah target minus prediksi ya, seperti itu.
Nah, eee, kita berusaha, apa namanya, membuat learning algorithm sehingga, nilai J-nya ini, ya, cost function-nya atau error function-nya itu minimal gitu ya. Kalau minimal berarti tahapan atau tujuan pembelajarannya terpenuhi, gitu ya. Nah, algoritma pembelajarannya ini kita menggunakan gradient descent ya, sama seperti di SLP, tetapi tadi step by step. Maksudnya, karena multi-layer neural network jadi dia bertahap gitu. Jadi, eee, bobot yang dari output ke hidden dulu yang di-update, baru dari hidden ke input. Jadi nggak serta-merta langsung ya, tapi dari output ke hidden, kemudian hidden ke input, ya. Nah, bagaimana, dia belajarnya, kita mengupdate bobotnya sampai kapan? Ya, yaitu sampai konvergen. Apa itu artinya konvergen? Ya, konvergen itu adalah artinya, eee, dia sudah harapannya sih, dia sudah mencapai nilai error yang minimal. Atau bisa juga, eee, konvergen itu adalah, dia perubahan bobotnya atau nilai cost-nya itu tidak berubah secara signifikan ya, jadi udah kita anggap konvergen gitu. Atau juga kita bisa membatasi stopping kriterianya yaitu dengan jumlah iterasi. Nah, jumlah iterasi ya seperti kemarin waktu di single layer perceptron, saya minta sampai 5 epoch gitu kan ya. Nah, tapi 5 epoch itu small ya, terlalu sedikit ya. Biasanya, at least ratusan atau ribuan epoch ya, depends on the case ya, tergantung pada kasus dan datanya juga. Nah, kemudian update bobotnya arahnya bagaimana? Arahnya yaitu berdasarkan peluruhan gradien, ya. Jadi kalau, tadi nilai errornya, tujuannya kan ini ya, fungsi objektifnya. Nah, fungsi objektifnya adalah, eee, kita ingin meminimalkan error ini, ya. Error antara prediksi dengan targetnya, gitu. Nah, bagaimana cara meminimalkan error-nya gitu ya? Nah, bentar maaf nih, saya agak batuk-batuk, bentar ya. Hmm, oke, bagaimana cara meminimalkannya? Nah, ini kita menggunakan prinsip, apa namanya, matematika yang mungkin pernah Anda dapatkan eee, jelas Anda dapatkan, bukan mungkin ya, yang jelas Anda dapatkan pada saat kuliah kalkulus 1 ini dulu. Saya nggak tahu kalau di kurikulumnya apa namanya, matematika dasar atau kalkulus. Nah, jadi kalau ini persamaannya adalah kuadratik ya, ini persamaan errornya, maka, dan ini variabel X-nya adalah minus, jadi dia membuka ke atas ya. Nah, ini berarti, eee, kita tuh sebenarnya ingin mencari, eee, nilai minimal. Nilai minimalnya idealnya di bawah sini, jadi di titik minimum ya. Nah, misalnya di awal bobot awalnya ya, di inisialisasi itu bobot awalnya di sini posisinya. Jadi setelah dihitung dia mendapatkan error segini nilainya, lumayan besar ya. Nah, sekarang kita update bobotnya, belajar ya, kita perbaiki, belajar, kita update bobotnya dengan arah yaitu meluruh meluruh sesuai dengan gradien menuju ke global cost minimum ini, gitu ya. Jadi makanya ini turun ke bawah, gitu. Nah, jangan sampai belajar tapi malah tambah naik gitu. Jadi itu namanya error-nya tambah tinggi malahan. Nah, maka itu disebut dengan gradient descent algorithm, ya. Nah, untuk apa namanya, mengupdate bobotnya ini ya, mengupdate bobotnya ini, eee, ini digunakan nilai learning rate yang kemarin ya. Jadi nilai learning rate itu apa?
seberapa persen ya, eee, rekomendasi perubahan bobot ya, itu kita adaptasi, kita adopsi ya. Nah, biasanya nilai learning rate akan kecil ya, 0,1, 0,2, ya bisa juga besar, tapi pasti ada kekurangannya apa, yaitu kalau misalnya besar, dia jadi careless ya, istilahnya bagaimana? Berarti kalau besar dia adopsi, seluruhnya, maka ini langkah-langkahnya besar. Kayak orang sedang mencari dompet yang hilang gitu, eee, kalau dia careless ya, bisa terlewati gitu. Jadi sama kayak ini, saya di sini, ini udah kecil-kecil tapi ternyata jadi besar langkahnya, learning rate-nya di sini, nah global cost minimumnya terlewati gitu. Nah, jadi memang learning rate ini suatu parameter yang memang harus kita tune in ya, jadi ini menjadi salah satu hyperparameter. Jadi kalau terlalu besar dia careless, ceroboh, dan itu menyebabkan, tidak stabil ya. Sedangkan kalau yang, apa namanya, terlalu kecil, Anda bisa bayangkan ya memang sih hati-hati tapi jadi lama banget, pelan-pelan gitu ya. Nah, kemudian, eee, untuk update bobotnya, sama kita menggunakan seperti yang di Single Perceptron adalah, first derivative atau turunan pertama dari nilai cost-nya. Jadi nilai cost-nya kan ini ya, first derivative-nya gimana, itu yang disebut dengan gradient karena kan turunan pertama ya, arahnya ini. Nah, maka update bobotnya adalah bobot yang baru sama dengan bobot yang lama dikurangi learning rate ya, dikali dengan gradien atau derivatif pertama. Nah, sehingga kita dapatkan bobot yang baru ini untuk setiap epochnya ya, atau iterasinya. Nah, kemudian mungkin Anda, eee, pernah mendengar istilah stochastic gradient descent gitu ya. Jadi kalau, eee, original gradient descent seperti yang Anda lakukan di spreadsheet di Single Perceptron. Maksudnya gimana? Kalau misalnya Anda punya 150 data iris ya, di iris dataset, kalau gradient descent ya, gradient sorry, gradient descent ini Anda memang gunakan seluruh datanya, yaitu 150 ini, dalam proses mengupdate bobot. Jadi waktu Anda buka spreadsheet, spreadsheet itu ya, eee, apa namanya, eee, Anda di spreadsheet itu kan satu epoch ada 101 iterasi atau satu epoch ada 150 kali proses update bobot, ya. Jadi karena memang kita menggunakan the whole, data, ya. Tapi kalau yang stokastik ya, eee, yang stokastik itu enggak kita, apa namanya, kita nggak gunakan the whole ya, tapi kita gunakan ya mungkin Anda ambil mata kuliah waktu di semester awal itu ada, mata kuliah, probabilistik dan stokastik ya, kalau tidak salah gitu ya. Nah, itu memang tujuannya sebagai salah satu fundamen ya, untuk mata kuliah yang di atasnya. Nah, stokastik itu adalah ada probability di sana. Maksudnya ada sampling gitu, ya untuk data di sini. Jadi kalau misalnya pakai stokastik, kalau yang gradient descent nih whole, kita gunakan 150. Kalau yang stokastik, misalnya 150 data ya, 150 data nih, kita nggak gunakan semua, kita sampling gitu. Bagaimana cara men-sampling-nya? Yaitu kita menggunakan batch. Jadi mungkin ada yang pernah ngoding, terus pakai batch size-nya ukuran ukuran batch-nya berapa. Misalnya katakan ukuran batch-nya itu adalah 10 nih gitu ya, 10 ya batch size-nya 10 ini size ya harusnya, batch size 10. Batch size sama dengan 10. Berarti artinya, 150 data ini kita buat 10 batch, sorry, 15 batch ya, karena jadi satu satu batch-nya, satu kotaknya itu isinya 10. Nah, maka, hanya terjadi 15 kali update bobot gitu.
15 kali update bobot. Jadi setiap satu batch, 1 kali update. Ya, sedangkan kalau yang ini nggak perlu pakai batch, jadi 150 the whole, ya, 150 the whole kita 150 update bobot. Kalau yang ini enggak, ya. Jadi, kita buat kelompok, setiap satu kelompok dia hanya 1 kali update, gitu. Nah, ini yang disebut dengan stochastic, jadi kita sampling. Nah, tapi memang stochastic gradient design itu, didesain atau memang, apa namanya istilahnya, algoritma ini, didesain untuk data yang besar gitu ya. Jadi kalau misalnya 150 di SGD, sayang juga gitu, sayang datanya gitu ya. Kalau bisa kita sebenarnya kan ideally kita pakai semua data ya untuk proses update bobot ya. Jadi kita consider the whole data. Tapi kalau misalnya datanya ada 1 juta gitu, 1 juta data ya, big data, 1 juta data dengan jumlah fitur yang cukup banyak gitu ya, kemudian otomatis arsitekturnya lumayan kompleks ya. Nah, kalau kita tidak lakukan batch, maka satu epoch atau satu iterasi itu ada 1 juta kali ya proses update bobot, ya. Ini baru satu epoch aja. Nah, it's, apa namanya, terlalu ekspensif untuk cost-nya. Nah, kita punya, apa namanya, prinsip statistik ya, maksudnya dalam arti kalau misalnya, data yang cukup besar, maka kita bisa sampling di mana hasil sampling-nya itu merepresentasikan data populasi gitu. Nah, itu yang dimaksud dengan stochastic di sini. Jadi kalau kita punya data 1 juta, nggak perlulah kita update bobot sampai 1 juta kali dalam, 1 epoch gitu. Terus gimana, kita buat batch saja, misalnya batch size-nya katakan 100, berarti ada, 10.000 kali update bobot dalam 1 kali epoch, itu juga udah lumayan banyak. Nah, itu sudah kita anggap, apa namanya, 10.000 itu sudah men-sampling atau merepresentasikan dari the whole data yang 1 juta. Nah, itu bedanya ya, otomatis formulanya agak berbeda, gra gradiennya juga ini kalau ini, first derivative sama sebenarnya, cuman ini kita bagi menjadi, kita sigma dan kita rata-rata ya, average. Nah, kemudian untuk update bobotnya juga sama. Nah, oleh karena itu tahapan pembelajaran di multilayer perceptron itu kita bisa, simpulkan gitu ya, langkah-langkahnya apa namanya, langkahnya ini adalah, eee, inisialisasi bobot gitu ya, eee, learning rate, kemudian ada maksimum iterasi, kemudian, eee, kita membaca vektor input ya, apa namanya, kita proses inputnya, nanti menentukan jumlah neuron di input layer, kita lakukan iterasi. Nah, hitung luaran neuron di hidden layer dan output layer ini sebenarnya adalah, proses dari feed forward algorithm ya. Kemudian ini ada back propagate error atau backward untuk update bobot. Kita update bobotnya, nah kita iterasi ya, langkah 3 sampai 5 hingga bobotnya konvergen atau kita mencapai sejumlah maksimum epoch. Oke, nah luarannya apa sih? Luarannya adalah, eee, apa namanya, berupa model, ya itu adalah model neural network itu adalah arsitekturnya, di mana arsitektur itu ada bobot dan bias di sana. Nah, kita sebenarnya sebenarnya adalah, kita ingin mencari tadi bobot dan bias yang sesuai atau suitable. Nah, ini contoh prosesnya ya tuh, jadi dari, feed forward dulu, terus ke backward. Feed forward untuk proses mengenali 4 ya, angka 4 nih dan seterusnya. Jadi kayak gitu. Kemudian untuk, pada saat kita proses pembelajaran gitu ya, misalnya yang tadi kita udah sejumlah epoch nih gitu ya, eee, atau sudah kita anggap konvergen gitu ya, tapi biasanya memang, bagaimana menentukan stopping kriterianya itu bisa dari konvergen atau epoch. Nanti salah satunya adalah dengan menggunakan, fungsi loss ya, atau loss function-nya sudah
sudah stable atau belum ya convergen. Nah, uh, jadi di sini ya kita kita merasa model kita udah bagus gitu. Misalnya ditilik dari apa nilai loss function-nya udah minimal gitu ya. Nah, tapi kita harus cek lagi gitu ya. eee, apakah memang benar-benar sudah bagus gitu. Nah, ini harus kita verifikasi gitu ya. Nah, bagaimana cara memverifikasinya? Yang pertama adalah kita cek dulu. Yang pertama kita cek dulu gitu, performa atau kinerja model kita untuk, training data, ya. Kalau sudah bagus, kita bisa lanjut ke berikutnya ya. Tapi kalau belum bagus, ya maksudnya kinerja untuk data training bagaimana? Kita bisa lihat dari, loss function-nya, bisa kita lihat dari, evaluation performance yang lain, misalnya, yang tentunya, sesuai dengan domain problem dan data yang kita miliki, misalnya apakah akurasi atau mungkin sensitivity gitu ya, atau F1 measure ya. Saya rasa Anda sudah belajar hal tersebut di, mata kuliah mesin learning kemarin ya. Kalau hasilnya belum memuaskan untuk data training saja gitu ya, nah ini malah kita harus modifikasi nih network-nya dan dilakukan optimasi parameter. Ya saya rasa, waktu mesin learning udah disampaikan ya. Jadi kalau kita memiliki data itu, eee, apa namanya, di mesin learning in general gitu ya, itu adalah ada data training, ya TR ini data training atau pelatihan, kemudian, eee, data validasi dan data testing. Ya, dulu mungkin kalau misalnya datanya kecil, kita bisa, gunakan trik keyword cross validation ya, datanya sedikit maksudnya ya, jadi, small dataset itu untuk mengurangi bias kita bisa pakai keyword cross validation karena, terlalu sedikit gitu ya. Tapi kalau datanya sudah besar, kita split aja, nggak perlu kita gunakan keyword cross validation. Nah, nih hakikatnya adalah sebenarnya, ya kalau, eee, saya biasanya menyampaikan bahwa, eee, seperti mungkin Anda dulu masuk UGM itu ya, masuk UGM Anda pasti pakai tes ya. Ya kecuali yang SNMPTN ya, SNMPTN mungkin, pakai rapot ya. Tapi anyway, in general ada seleksi ya masuklah, ada tes ya. Kita anggap aja Anda semua, apa namanya, meng eee, mengalami atau, mengikuti ya tes untuk masuk ke UGM gitu ya. Nah, jadi proses training ini adalah, proses, belajar ya. Jadi Anda belajar dari buku-buku, atau catatan, bimbel, nah itu adalah proses training. Nah, validasi itu bisa diilustrasikan sebagai tryout ya. Jadi, biasanya sebelum the real test atau final test ya misalnya, ya Anda ikut-ikut tryout gitu ya. Nah, baru nanti the real test saya masuk, mau pakai mungkin SBMPTN atau UMUGM gitu ya. Walaupun yang berikutnya katanya akan diganti ya oleh Mas Menteri sama Pak Nadiem, tapi, sebelum-sebelumnya kan seperti ini gitu ya. Jadi, di sini proses pembelajaran atau training ya, pelatihan tepatnya sih ya, kemudian untuk mengetahui seberapa bagus, seberapa siapkah, itu akan dicek di tryout gitu ya, atau validation. Nah, yang the real-nya pada saat sudah model itu dilepas ke user itu sebenarnya itu adalah testing gitu ya. Jadi terkadang testing itu model mendapatkan, data yang out of prediction gitu ya. Oke. Nah jadi di sini kalau untuk data training saja, apakah sudah bagus atau belum? Kalau belum berarti harus ada sesuatu ya
yang kita lakukan gitu. Jadi memodifikasi network atau optimasi parameter. Tapi kalau sudah bagus, kita bisa cek ya kalau kita udah yakin dengan proses belajar kita istilahnya, ya udah kita ikut tryout deh gitu kan ya. Di tryout itu, di validation itu, in order to make sure ya kan, untuk meyakinkan apakah whether, udah bener siap belum nih untuk dilempar ke testing gitu kan. Nah, kalau misalnya udah bagus belum kinerjanya untuk data validasi? Kalau belum, maka ada beberapa tricky. Nah, ini kalau misalnya dia bagus untuk training, tetapi tidak bagus untuk validation, ya, maka ini yang disebut dengan overfitting, ya. Nah, kalau ada beberapa strategi, yaitu ada regularization, augmentasi data, hingga early stopping. Kalau sudah bagus untuk validasi, oke, model kita bisa kita bilang good enough gitu ya. Dan kalau good enough artinya bisa dilempar, maksudnya bisa digunakan atau di-deploy sehingga nanti ada bisa, dites atau digunakan oleh user, ya. Oke. Nah, ini untuk, eee, modifikasi network, apa saja yang dilakukan modifikasi network itu? Ya ada beberapa hal yang bisa, eee, kita, apa namanya, ini ya, eee ada yang, apa namanya, bisa kita ubah gitu. Apa sih maksudnya network itu jaringannya, jadi arsitekturnya jelas. Misalnya terkait dengan jumlah neuron atau jumlah hidden layer-nya gitu ya. Jadi jangan-jangan, eee, dia terlalu banyak jumlah neuron hidden layer-nya dan juga mungkin terkait dengan fungsi aktivasinya gitu ya. Nanti kita akan bahas terkait fungsi aktivasi juga. Kemudian optimasi parameter, ya salah satunya ya parameter yang perlu dicek adalah di learning rate ya. Ini ada lagi misalnya jumlah epoch dan yang lain. Nah yang di learning rate memang, naifnya kita pakai fixed value ya, misalnya kayak 0,1 atau 0,05 gitu. Tapi, eee, ada beberapa, kajian atau penelitian, itu akan lebih baik kalau kita menggunakan adaptive learning rate gitu. Jadi kalau adaptive learning rate maksudnya gimana? Seperti di ilustrasi ini ya. Ya, jadi kalau fix misalnya 0,5 nih, kebesaran 0,5 kali ya, 0,3 besar-besar gini, ya besar-besar terus. Ya jadi kan dia fixed value. Tapi kalau adaptif, di saat dia itu masih jauh dari global cost minimum, dia akan besar angkanya atau nilainya. Tapi pada saat dia mendekat, maka dia akan semakin kecil, gitu ya. Jadi kayak grid searching gitu, ya. Nah ini untuk optimasi beberapa. Nah ini nanti Anda kalau udah pakai library biasanya pakai Keras atau pakai ya TensorFlow Keras ya, itu atau scikit-learn itu udah tinggal mau pakai atau enggak aja gitu ya. Jadi di-on-kan apa enggak nih ya untuk adaptive learning rate-nya. Ada beberapa algoritma, ada GRAD, ada delta, Adam, ada second dan RMSPROP ya. Kemudian berikutnya adalah, eee, untuk mencegah overfitting ya. Ya overfitting itu artinya dia bagus buat training, tapi tidak bagus untuk data di luar trainingnya. Jadi, ya kalau misalnya lebih, spesifik adalah untuk data validasinya gitu ya, eee, atau ada orang yang menyebut data testing-nya lah gitu. Nah, kalau kalau ada model itu yang tanpa validation langsung dilempar ke testing soalnya ya. Tapi kalau lengkapnya harusnya training, validasi, dan testing. Jadi kan sebenarnya sah-sah aja ya, apa namanya, Anda, belajar langsung ikut tes UM-UGM atau SBMPTN, sah saja tanpa ikut tryout kan boleh-boleh aja ya. Jadi itu berarti training sama testing. Tapi biasanya ya supaya hati-hati, supaya sudah lebih siap, hasilnya lebih baik itu training, validation, and testing. Jadi biasanya orang
Kan kita aja human itu belajar terus tryout baru ujian, real ujiannya ya. Nah ini di regularization ya untuk overfitting tadi ya artinya dia bagus untuk training tapi ternyata hasilnya berubah signifikan menjadi sangat kurang baik gitu untuk data validasi atau kalau nggak pakai proses validasi untuk data testing gitu ya. Oleh karena itu gimana apa yang harus kita lakukan gitu ya. Ada beberapa trik atau strategi gitu ya. Jadi yang pertama adalah regularization gitu. Regularization artinya apa ya? Eee, ini terkait dengan apa namanya loss function yang kita gunakan. Loss function yang kita gunakan itu adalah ya hakikatnya itu adalah prediksi minus target gitu ya. Perbedaan ya, perbedaan prediksi dengan minus target. Ya, ini apa secara umum ya. Nah, pada saat kita punya neural network ya, arsitektur neural network katakan saya punya arsitektur neural network begini ya, eee, terdiri dari beberapa hidden layer anggap saja di dalamnya. Nah, eee, kalau kita just consider loss function, kan artinya berarti tadi karena objektif kita emang loss function gitu ya. Objektif kita, eee, mendapatkan, model, dengan bobot in order to sehingga loss function-nya atau error function-nya minimal. Tapi kita nggak consider gitu, kita ada sesuatu yang terlewat gitu. Maksudnya bagaimana? Oke, mungkin kita dapat loss function yang sudah kecil, tetapi sebenarnya bobot di neural network-nya itu belum stabil, gitu ya. Jadi kalau misalnya di sini adalah hasil EPOS 1, ya nggak EPOS 1 ya, EPOS 100 misalnya gitu ya, EPOS 100, wah ini udah dapat kecil nih loss function-nya, tapi bobot-bobot di dalamnya, katakan di garis-garis ini adalah koneksi bobot ya, bobot antara nah ini tuh masih berubah. Jadi pada saat ini EPOS 100 terus EPOS 101 gitu ya, malah dirubah cilik gambarnya tapi nggak apa-apa ya. Ini, eee, jadi ini, apa namanya, berubah yang pertama misalnya di sini nilainya 0,4, di sini jadi 0,75 misalnya gitu ya. Wah itu berubah signifikan. Padahal loss function-nya mirip ya, gitu ya, nggak terlalu berubah signifikan. Itu artinya apa? Artinya sebenarnya model kita belum stable. Walaupun loss function-nya kecil, tetapi ada potensi sebenarnya dia untuk belajar lagi. Sehingga di sini kita consider gitu ya. Jadi loss function-nya yang baru, the new loss function is loss function memang yang error function tersebut ditambah dengan suatu nilai yang merepresentasikan, bobot dari suatu neural net. Nah, oleh karena itu bagaimana caranya? Ya merepresentasikannya salah satunya adalah kita bisa menggunakan L1 norm atau, sum of the absolute weight ya. Jadi jumlah dari, eee, nilai absolut dari bobot. Atau juga L2 norm, yaitu jumlah dari square weight, bobot yang di-square. Bedanya apa? Bedanya kita lebih concern kita ingin meng-consider lebih tinggi nggak gitu. Kita mau involve lebih tinggi nggak? Kalau misalnya kita ingin meng-consider atau involve lebih dengan, eee, percentage yang lebih tinggi untuk, bobot tadi ya, itu kita pakai L1 norm karena nilai absolut. Kalau L2 norm sesuatu nilai yang, dikuadratkan dan dia adalah nilai yang kecil value-nya, hasilnya kan pasti lebih kecil soalnya ya. Jadi ini L2 norm kalau dia yang lebih kecil. Ya, kemudian untuk mencegah overfitting yang lain, itu adalah dengan, drop out gitu ya. Eee, seperti yang, sudah kita diskusikan atau saya sampaikan bahwa semakin banyak neuron di hidden layer ini, itu artinya semakin banyak garis yang terlibat untuk decision boundary ya. Nah, tapi hati-hati
Kalau terlalu banyak garis, kombinasi garis, jadi terlalu overfit, maksudnya seperti gambar yang tadi ya. Jadi terkadang itu karena data itu out of prediction. Ini warnanya biru tapi agak mepet juga nih, Fred. Kalau kita terlalu fit dengan data training gitu ya, eee, dia, recognize atau classify as orange gitu ya. Nah, padahal ini biru. Nah, oleh karena itu, eee, jangan terlalu banyak sebenarnya garisnya, tapi gimana cara buatnya gitu ya. Nah, kita, bisa melakukan drop out. Jadi di setiap epoch atau iterasi, kita akan membuang atau menonaktifkan, sebenarnya bukan membuang, dihapus enggak, tapi tidak dilakukan proses update bobot yang terkait dengan neuron beberapa, neuron, yaitu sebanyak pi%. Di seolah ini kita drop out. Nah, harapannya berarti jumlah garisnya jadi berkurang, tapi random ya, dan jumlahnya bisa kecil ya. Eee, pengalaman saya pakai sekitar maksimum di 20% ya, atau 0,2, jadi nggak kita drop out sampai half ya, nggak sampai 50% ya, 20% ya ya, sebenarnya based on data juga dan ini butuh computational eksperimen juga. Nah, kemudian adalah early stopping ya. Jadi, ya, ini saya selalu minta ke mahasiswa ya, eee kalau sedang terutama kalau penelitian ya, apa namanya, tugas akhir atau ya tugas akhir ya, biasanya penelitian itu bahwa, eee, pokoknya harus disimpan ya, log dari loss function dari setiap epoch atau iterasi gitu ya. Jadi dulu saya punya, mahasiswa bimbingan tahun lalu gitu, kemudian dapat hibah RTA, rekognisi tugas akhir, kita kan harus submit ke jurnal spesifik tertentu ya yang menjadi target. Nah, bagus, topiknya bagus, hasilnya juga bagus. Cuman, waktu kita submit saya juga kurang teliti, belum ditampilkan, grafik dari loss function-nya ini, ya. Kenapa? Karena grafik loss function ini untuk mendiagnosis atau menganalisa apakah, model kita tuh good enough atau enggak, gitu. Nah, eee, akhirnya beneran gitu, komentar reviewer-nya suruh nambahin chart dari loss terhadap iteration atau epoch. Nah, cuman ternyata mahasiswa saya, eee, nggak kesimpen itu. Jadi dia cuma nyimpen beberapa aja gitu, nggak for the whole iteration, nggak bisa dibikin chart-nya ya. Nah, akhirnya ya udah deh gitu ya, akhirnya kita withdraw itu paper-nya, maksudnya kita minta izin untuk narik, karena nggak bisa memenuhi permintaan reviewer, kita cari jurnal lain yang nggak perlu minta itu ya. Nah, ini pelajaran sekali bahwa loss loss function itu harus loss value-nya ya, bukan loss value-nya itu harus kita simpan ya. Karena kalau nggak kita simpan, kita harus training ulang, dan kalau datanya besar, jumlah poinnya lumayan, model eksperimen yang dikerjakan banyak, nggak sempet itu 1 bulan. Jadi kemarin, tahun lalu kita dapat, waktu sekitar 2 bulan, dan itu udah dicoba untuk training ulang, nggak ada waktu karena keterbatasan hardware juga. Sebenarnya ya hardware-nya ya karena memang banyak datanya dan juga big datanya big dan, arsitekturnya sangat deep ya. Jadi memang butuh waktu 1 kali running sekitar, eee, apa namanya, eee, sekitar lebih dari 24 jam itu 1 kali run. Nah, jadi ya udah pasrah aja deh. Nah nah, kenapa gitu ya, karena ini cukup penting ya. Jadi, apa sih yang perlu diplot? Yang perlu diplot itu adalah nilai loss untuk data testing dan untuk data training gitu ya. Nah, kalau, dia underfit itu berarti, modelnya itu cukup baik ya, itu, loss function untuk loss value ya, sorry, loss value untuk data testing atau data validasi gitu ya, karena validation data, itu bisa mengimbangi data training. Maksudnya bagaimana? Pada saat loss value data untuk data training-nya adalah menurun, yang testing juga ikutan menurun. Nah, tapi kalau overfit, kita lihat di sini data training-nya kan karena
Hipotesisnya ya, semakin banyak iterasi atau epoch, itu semakin turun ya. Karena kan semakin banyak belajar, jadi error-nya semakin kecil gitu ya. Kalau misalnya belajar, semakin banyak epoch-nya semakin naik, berarti itu, gradient exploding ya, itu berarti model Anda ada yang salah gitu, codingan Anda ada yang salah. Nah, maka ya hipotesisnya ya idealnya kan semakin turun. Nah, ini udah benar yang training ya. Tapi kita lihat yang testing atau validasi di sini. Ya, dari mulai titik ini, dia memberikan behavior yang aneh gitu ya. Dia nggak bisa ngimbangi, malah naik ini, gimana. Nah, ini disebut dengan overfit ya. Bahwa dia bagus untuk training, karena trainingnya error-nya makin kecil, tapi tidak bagus untuk testing atau validasi. Nah, oleh karena itu dia di-overfit. Nah, kalau kita punya model seperti ini dan we couldn't find any other model ya, maksudnya kita nggak bisa nyari yang lain, ya udah ini aja, ini kayaknya yang satu-satunya yang paling bagus dalam arti mungkin keterbatasan waktu, keterbatasan hardware untuk eksperimen, ya udahlah pakai ini aja gitu ya. Oke, kita bisa pakai model ini, tetapi kita ambil model pada epoch yang dia sebelum overfit. Jadi di sini kita stop gitu ya, jadi early stopping gitu. Jadi disebutkan early stopping. Nah, kemudian strategi berikutnya untuk mencegah overfit adalah augment ya. Tidak bisa terhindarkan, namanya neural network apalagi deep neural network dan deep learning itu butuh data yang cukup banyak gitu. Jadi jangan, apa namanya, semua-semua sebenarnya, semua-semua tidak harus dipecahkan dengan deep learning gitu ya, tergantung data dan case-nya. Jadi kalau nanti Anda menjadi MLI ya, machine learning engineer atau mungkin, apa namanya, data scientist, walaupun data scientist tidak hanya mengolah model ya, eee, itu harusnya udah punya intuisi ya, jadi kalau insting gitu. Kalau datanya kayak gini, available-nya, case-nya kayak gini, kira-kira metode apa yang cocok gitu ya. Karena machine learning methods it's so many ya dan perkembangan terus ya. Datanya seperti ini, jumlah datanya kayak gini, distribusi datanya seperti ini. Jadi kenapa kalau misalnya kita ya dicoba aja Bu semua metode mulai dari yang simple sama ya kita waktu kita terbatas gitu pasti, kita, dapat project bukan project yang terserah kapan lu selesai gitu kan. Tapi memang kita pasti punya waktu strict karena mengejar, eee, timeline tertentu. Nah makanya di situ, eee, semakin Anda punya experience ya, mengalami eksperimen kayak gini, ada eksperimen, ada pengalaman, sehingga itu udah ada intuisi gitu. Jadi kalau disajikan data langsung, "Oh ini pakai ini aja." Ya kayak dokter itu ya, jadi punya soft thoughts ya, kalau dokter kan misalnya kita kayak periksa, nggak usah diceritain ini secara detail, tapi periksa aja, diperiksa, di anamnesa, kemudian, eee, dia paling penting kan dia sudah punya knowledge itu ya, apa aja, ini udah langsung, ya sama gitu. Jadi nanti Anda juga gitu ya harapannya walaupun ya mungkin nggak semua, apa namanya, tertarik di bidang ini ya, tapi, mungkin kalau yang tertarik, pengembangannya kan seperti itu. Nah, di sini untuk augmented data ya, artinya apa? Karena memang kalau neural network tuh butuh, data yang cukup besar, apalagi deep learning ya, nggak bisa. Berapa jumlah datanya, Bu? 1.000. Kalau untuk deep learning ya kurang 1.000 ya, eee, at least puluhan ribu atau ratusan ribu ya. Ya puluhan ribu mungkin ya, masih bisa mumpuni. Nah nah kalau kurang dari itu gimana gitu ya, terutama untuk, domain-domain tertentu yang sulit mengakuisisi data. Kalau akuisisi datanya misalnya ngambil foto sendiri gitu ya atau citra, masih visible. Tapi kalau atau mungkin, ada yang suka teks, itu Anda melakukan akuisisi dari misalnya Twitter atau mungkin
sosial media, menggunakan API itu masih mungkin. Tapi kalau misalnya Anda, domainnya seperti saya sebagian besar, bidang penelitian saya di biomed gitu ya, ngambil data dari, apa namanya, kesehatan, ya itu nggak bisa dipaksakan ya. Jadi, ada data-data yang sifatnya memang terbatas. Kalau mau nambah data harus ke lab gitu ya, padahal kan biayanya cukup banyak, mahal, waktu juga, kode etik atau ethical clearance juga, segala macam gitu ya. Nah, kalau kayak gitu ya, mau nggak mau kita harus jadi kita membuat data buatan. Nah, data buatan itu seperti dan data buatan itu hanya untuk data training aja gitu. Jadi, nggak ada itu augmentasi data buat validasi atau testing. Jadi, cuman buat training aja gitu, ya augmented data itu. Eee, yes, kembali lagi ke ilustrasi yang lain, ilustrasi yang sebelumnya tadi ya. Jadi kalau misalnya Anda mau ujian, masuknya augmented data itu Anda menambah bahan yang untuk sumber belajarnya, misalnya catatan teman Anda gitu ya, atau mungkin referensi dari ikut bimbel yang lain, itu kan berada di proses atau tahapan training ya. Kalau tryout nggak bisa di-augmented, apalagi testing. Mau di-augmented gimana itu, terpisah gitu ya. Jadi ini hanya untuk data latih. Nah, augmented ini salah satu, riset interest spesifik juga yang sangat berkembang dan, eee dan, apa ini ya, apa namanya, dia cukup, eee, berkembang dan ya karena, memang yang biasa yang biasanya itu kan di-augmented itu data numerik ya, misalnya data numerik, data angka gitu, kita bisa pakai interpolasi, ekstrapolasi, itu pakai metode SMOTE dan sebagainya, tapi juga ada yang untuk data tidak terstruktur ya, data tidak terstruktur misalnya data citra, data video, suara itu big question juga gimana bikin data buatannya. Nah, itu salah satu yang menarik ya untuk dibahas. Ya walaupun itu mungkin, kalau di S1, lingkup nanti kalau misalnya Anda ambil skripsi atau tugas akhir dan bidangnya adalah di machine learning atau deep learning gitu ya, atau mungkin ya di topik yang lain pun, kunci dari, tugas akhir S1 itu adalah replikasi ya, proses replikasi. Jadi nggak usah terlalu muluk-muluk, kalau S2, S3 nanti, beda level gitu ya. Jadi, eee, cuman kadang anak UGM itu ya, kalau pengalaman saya, kadang dia idealis ya, pengennya yang bagus-bagus. Anyway nggak harus terlalu kompleks, nggak terlalu bagus. Kadang kita harus berpikir secara pragmatis. Pragmatis itu what is the minimal, apa namanya, value yang harus kita pass ya, nilai yang harus kita pass, ya udah itu aja jadi target, at least lebih tinggi itu udah cukup. Karena kalau terlalu sulit gitu ya, eee, menyita waktu dan disimpan aja energinya ya, karena nanti energi Anda kalau di kuliah S1 nah energinya belum ada yang dipakai. Nanti kalau sudah kerja ya, itu energi dari sosial, cost-nya, dalam arti gimana kita communication dan itu udah menguras. Energi untuk menghadapi project-project ya, itu juga sudah menguras. Mungkin kalau yang lanjut S2 juga atau lanjut S3 ya, jadi disimpan aja. Jadi saya selalu bilang ke mahasiswa S1 bimbingan saya, pokoknya yang, paling penting adalah replikasi. Jadi seperti ini misalnya kayak augmentasi data, nggak usah berpikir yang muluk-muluk, tinggal gunakan saja metode yang sudah ada. Replikasi itu intinya apa? Replikasi itu adalah intinya, mungkin kemarin juga sudah mengambil MPIK ya, atau apa, metodologi penelitian komputer ya, atau mau ngambil ya, saya lupa semester berapa itu MPIK. Replikasi itu berarti kita, eee, apa namanya, membaca referensi ilmiah gitu ya, bisa berupa paper, baik di conference ataupun di jurnal, atau mungkin dari
suatu penelitian karya ilmiah ya, bukan textbook ya, tapi karya ilmiah, kita pahami ya, kemudian kita duplikasi. Duplikasi itu maksudnya gimana? Kita membuat hal yang persis sama seperti yang dilakukan oleh autor pada paper tersebut gitu, pada karya ilmiah tersebut. Kalau sudah, lalu lakukan sesuatu yang menjadi nilai tambah. Ya, misalnya mungkin datanya Anda tambah, ya, atau mungkin datanya Anda rubah yang misalnya awalnya misalnya ini adalah citra kucing, tapi mungkin Anda lebih interest Anda mungkin citra yang lain. Misalnya sama-sama klasifikasi, tapi ini citra yang lain, gitu ya. Atau skenario eksperimennya yang diperlebar ya. Jadi misalnya kalau di referensi itu hanya menggunakan fixed learning rate value, Anda menggunakan adaptive learning rate kayak gitu. Itu udah cukup itu buat S1. Jadi nggak usah muluk-muluk ya, karena semakin cepat lu semakin baik ya, gitu. Tentunya dengan diskusi dengan supervisor atau pembimbing gitu ya. Jadi, nah ini sebenarnya banyak yang bisa diangkat gitu ya dari mata kuliah ini. Kemudian ya di tahap implementasinya dari load data hingga prediction ini coba kita pakai ya kadang define model itu untuk arsitektur dan compile-nya itu bisa jadi satu. Ini kita coba pakai scikit-learn ya, library scikit-learn. Nah ini kita bisa untuk neural network kita bisa input MLP ya. Di sini kita bisa definisikan dari jumlah neuron di hidden layer, fungsi aktivasi ya, hingga kita mau menggunakan early stopping atau tidak gitu ya. Nah, yang menggunakan library ini banyak ya, maksudnya dalam arti banyak itu tidak hanya orang ilmu komputer atau informatika, tapi yang paling penting additional value yang Anda miliki itu apa? Sebagai seorang yang lulusan ilmu komputer, harapannya Anda itu tidak black box mengertinya gitu ya. Jadi, saya punya kolega, teman ya, dosen di psikologi, kemudian di ilmu komunikasi ya, di sospol. Di psikologi itu mereka udah ngoding loh pakai Python. Jadi untuk mengenali, eee, apa, kepribadian ya, data yang mereka miliki cukup banyak ya. Ya bayangin aja, mungkin nanti setelah lulus Anda akan mencoba misalnya apply-apply itu pasti dari tes psikotes satu ke psikotes yang berikutnya gitu ya. Saya dulu psikotes sampai mungkin 5 kali atau 6 kali ya untuk suatu position gitu ya. Nah, untuk mengolahnya, pasti kan datanya cukup banyak mereka ya dan mereka ingin find something ya, discover something gitu. Nah, dia mengolah data-data itu, teks itu, dia pakai Python, maksudnya dalam arti dia menggunakan, library juga, satunya adalah scikit-learn. Tetapi mereka tidak tahu, behind the scene-nya, maksudnya early stopping-nya maksudnya gimana sih? Maksudnya berhenti lebih cepat ya kan, karena mereka tidak tahu, fundamentalnya. Jadi Anda nanti alumni atau lulus dari komputer, ya Anda harus, apa namanya, harapannya ya salah satunya juga yang menjadi course outcome dari mata kuliah ini, Anda harus, punya fundamennya gitu. Itulah nilai tambah Anda gitu ya. Kalau masalah ngoding atau apa itu skill ya, yang selalu dibilang sama, profesor saya dulu waktu S3 juga, apa namanya, coding itu skill Anda, apalagi sekarang banyak tools ya, bukan bukan dalam arti, kita meremehkan, enggak, maksudnya, apa, coding itu adalah give and skill ya. Jadi give itu kalau Anda pintar logik ya, Anda anak ilmu komputer 100% logiknya pasti jalan ya. Dan skill kalau punya logik tapi nggak pernah make juga nggak bisa kayak orang nyetir mobil soalnya kan, itu skill ya kayak berbahasa language dan sebagainya. Tapi itu kalau skill yang penting kita coba terus itu bisa gitu. Tapi fundamen, Anda nanti kalau udah kerja gitu ya, dapat project saya bahkan Anda data scientist atau gimana gitu, itu udah males buka map ya.
udah malas buka. Kayak tadi misalnya fungsi loss kayak gini, itu udah males karena sudah banyak hal-hal yang harus dikerjakan di depan. Sehingga mumpung Anda masih kuliah, fundamennya dikuatin karena itu adalah salah satu additional atau salah satu apa namanya, modal ya yang insya Allah akan bermanfaat gitu ya. Nah ini jadi kayak early stopping, ya mungkin orang yang di luar yang nggak bukan nggak ngerti tapi belum mendalami gitu ya. Pokoknya stopping-nya berhenti duluan ya, tapi actually what is the meaning behind early stopping itu kan ya pokoknya ya udah deh kalau dikasih nilai false hasilnya begini, kalau dikasih nilai true hasilnya begini gitu. Nah itu ya bad size, apa sih ukuran bad size tadi maksudnya? Nah itu saya juga bingung kalau ditanyain tuh psikologi dulu. Kalau di bad size, duh harus buka ini nerangin 3 SKS ini aku. Bener. Bisa nggak diterangin dengan yang cepet ya? Nah itu susah gitu ya. Jadi memang kita additional atau modal kita salah satunya di fundament. Ya, nah ini misalnya lanjut ya di load data, kita nge-load iris data. Seperti kemarin udah ini ya data set load iris data, ada 50 data. Kemudian kita bagi, kita split ya. Apa namanya, jadi training, validation, and testing. Ini 108, 27, 15, nanti codingannya Anda ikuti aja. Kemudian ya ini kita pakai MLP, di mana di sini jumlah neuron di hidden layer-nya 100 sebenarnya. Activation-nya kita pakai logistik, kemudian maksimum iterasi atau epoch-nya 800. Nah ini adalah untuk fit model atau training, kita hitung hasil prediksinya, dan akurasinya, dan kita print akurasinya. Print akurasinya ternyata 100% ya, 100%. Karena kita pakai MLP dan lumayan banyak nih jumlah neuron di hidden layer-nya 100 ya. Nah ini untuk data testingnya itu juga 100% ini digambarkan conversion matrix-nya dengan heat map ya. Nah kemudian another option ya, kita bisa juga pakai Keras. TensorFlow itu adalah salah satu open source platform dari Google. Kemudian Keras itu adalah API atau framework yang main di atas TensorFlow-nya ya. Nah ini untuk in general, untuk representasi arsitekturnya, ya Keras bisa 2 definisi ya, ini untuk mendefinisikan arsitekturnya. Ini berarti artinya adalah 64 apa namanya, inputnya, kemudian di relu untuk masuk ke hidden layer-nya 32, kemudian di output layer-nya ada 4. Sama cuman dia penulisannya aja yang agak beda. Nah ini dengan data yang sama ya, cuman kalau di Keras ini karena klasifikasi jadi harus kita definisikan tuh kategorikalnya ya, jadi itu kategorikal untuk klasifikasi. Nah kemudian ini modelnya sequential, kemudian kita flatten dulu. Kita flatten kemudian masuk ke ini hanya satu hidden layer ya, dengan 64 neuron di satu hidden layer, kemudian outputnya 3 kelas. Nah ini kita 3 neuron di output layer ini pakai one hot encoding. Ya ini ya ini masih multi-layer neural network tapi sudah menggunakan algoritma pembelajaran deep learning ya. Jadi fungsi aktivasinya adalah relu untuk di hidden layer, dan fungsi aktivasi di outputnya adalah softmax. Optimizer-nya udah pakai Adam, dan loss function-nya menggunakan categorical cross entropy ya. Nah ini yang kemarin Anda lihat videonya ya. Jadi kalau misalnya memang untuk deep learning gitu ya, ya untuk big data yang besar memang kita kan menggunakan kombinasi beberapa garis, dan itu butuh ini ya apa namanya, arsitektur yang deep ya seperti ini. Nah kemudian kalau arsitekturnya semakin deep, kalau kita memang itu sebenarnya multi-layer neural network juga, cuman arsitekturnya deep, ada yang bilang 3 atau 5 hidden layer gitu ya. Tapi masalah problemnya adalah kalau kita pakai backprop itu dan di mana backprop itu kita menggunakan fungsi aktivasi sigmoid atau 10H dan yang lain yang dia itu
normalize dari untuk range tertentu, misalnya 0 sampai 1 atau -1 sampai 1 gitu ya, kan nilainya fix. Itu kalau misalnya, perkalian dari kurang dari 1, ya itu kan semakin kecil semakin kecil. Jadi, eee, ini ya, perkaliannya ini nilainya di sini 0 sampai 1 gitu katakan pakai sigma. Nah, nanti dikali lagi semakin kecil semakin kecil, jadi semakin hilang alias vanish. Nah, kalau begitu gradiennya atau error vanishing gradient ya. Nah, karena vanishing gradient jadinya learning slowdown gitu. Karena itu butuh deepening ya. Nah ini kemarin, apa yang correcting, apa yang diperbaiki, yang pertama adalah rectifier linear unit. Ya, jadi, apa, relunya ya, digunakan untuk hidden layer, jadi aktivasinya. Tidak menggunakan sigmoid atau 10H atau yang lain, tapi kita menggunakan relu. Kenapa? Karena di relu ini bisa maksimal, undefinitely, maksudnya tidak difikskan. Jadi harapannya dia bisa mengulangi vanishing gradient. Kemudian untuk neuron di output layer-nya itu menggunakan softmax. Softmax ini sebenarnya adalah, eee, prinsipnya adalah, seperti naive Bayes ya, tapi bukan berarti naive Bayes yang cukup kompleks dan sebagainya, enggak, cuman lebih ke arah, eee, dia kita jelas pakai one hot encoding gitu ya. Nah ini kita ke arah dia, mana sih neuron yang memiliki probabilitas tertinggi. Nah itulah yang terpilih menjadi kelas terpilih untuk menjadi output-nya. Kemudian, eee, error-nya kalau sebelumnya kita cuman pakai square error function ya, yaitu perbedaan antara prediksi dan target. Sebenarnya juga sama prinsipnya ya di, cross entropy ini juga pakai perbedaan prediksi dengan target, tetapi, kita mengadopsi dari information theory ya. Jadi information theory ini dulu mungkin waktu di PIK udah pernah belajar, penga penga apa, pengantar ilmu komputer, mungkin kalau masih ngambil dulu saya lupa di kurikulum itu ada nggak ya, apa namanya, yang kurikulum yang Anda jalankan saat ini ya, itu angkatan. Tapi saya dulu pernah ngajar PIK gitu. PIK, eee, itu salah satu pertemuannya atau topik yang harus di-cover adalah information theory. Maksudnya bagaimana? Whole information kita formulasikan ya. Nah ini juga gitu, jadi, katakan kita punya data 100, terus, datanya tuh imbalance ya. Imbalance itu nggak 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 seimbang. Ya kalau yang iris itu ideal ya, itu data paling gampang, 50, 50, 50, tapi in real dataset itu jarang banget loh ya, 50 pasti biasanya ya nggak pasti, imbalance. Nah, kalau kita tetap menggunakan loss function seperti square error ini, nah ini, eee, misalnya 80 sama 20, jadi kelas 1 itu 80, datanya kelas 2 20. Ya kita consider aja cuman prediksi dikurangi target. Nah kita tidak ada consider, pasti belajar ya, proses belajarnya dia akan condong ke yang besar kan, ke major class gitu, majority class ya, jadi yang ke-80. Yang 20 ini harusnya kan dikasih concern lebih tinggi gitu ya. Oleh karena itu, di cross entropy ini kita gunakan semua informasi. Jadi di sini, sama sebenarnya, yaitu, perbedaan antara prediksi dengan target, tetapi kita representasikan dengan logaritma. Nah, ini kalau ini adalah kelas ke-1 dan ini untuk 1 minusnya, yaitu kelas kedua. Kalau untuk 3 kelas juga sama. Jadi ini kelas 1, kelas 2, nanti kelas ketiga gitu ya. Jadi di-sum, kemudian di rata-rata. Nah, itu untuk cross entropy. Ya harapannya ini better than, eee, atau bukan, more suitable untuk, deep neural network ya, maka disebut dengan deep learning. Oke, nah yang di sini udah pakai nih ya, Relu, Softmax ya, karena ini pakai Keras, karena Keras itu memang didedikasikan buat DL atau deep learning. Jadi ya, nah ini epochnya 64, nah ini batch size-nya 5 ya, batch size-nya 5 ini contoh kalau kita pakai batch size. Nah, di sini apa ini number of parameter, ini adalah jumlah bobot yang perlu dicari nilainya. Nah ini totalnya ada 515 ya. Kita lihat akurasinya 100.
of course, ya. Nah, kemudian berikutnya ini untuk data MNIST, ya. Eee, Data MNIST ini, nah ini mungkin Anda, eee, sorry ini data MNIST, eee, jadi data MNIST ini sebenarnya punyanya Yan LeCun. Jadi waktu dulu Yan LeCun itu adalah salah satu founder dari apa, mmm, ini ya, eee, deep learning gitu. Kenapa kok dia sangat sekarang jadi head of, eee, AI research-nya Facebook ya, sama profesor di New York University. Nah, eee, si Yan LeCun ini dulu waktu beliau S3 gitu ya, itu beliau udah bikin, eee, disertasi untuk recognize, tulisan tangan, tahun 93 loh itu. Tapi, eee, pada saat itu ya nggak ada industri yang melirik ya, ya dan yang lucunya ini S3-nya dia di Math ya, eee, Math and Computer Science sih tepatnya, nggak hanya Math. Jadi, applied Math gitu. Nah ini saya lihatkan Sebastian dia. Oh. Nah ini nah ini ya, jadi tahun 93 ya mungkin Anda udah lahir belum? Belum ya? Eee, Kayaknya belum lahir mesti nih. Nah ini ya Anda bisa lihat di tahun 93 beliau sudah recognize, apa, written digit. Jadi apa, ya mengenali digit angka lah, gitu ya. Nah, ini beliau simpan ya, dan Anda bisa bayangin dulu belum kameranya masih kamera yang sederhana ya, misalnya digital juga digital yang, apa namanya, pikselnya jumlahnya kecil ya ukurannya. Dan dia bisa recognize. Nah ini dia dari, algebra ya, jadi yang lucu tuh bukan pure di computer science ya, tapi applied math and computer science gitu. Jadi, eee, dan ini di tahun 93 gitu nggak ada industri yang lirik, tapi kita bisa lihat 30 years later ya, 30 tahun berikutnya kayak apa sekarang ya. Nah jadi ini sorry. Nah ini MNIST-nya tadi salah satunya adalah, apa namanya, dataset dari disertasi beliau. Oke, ya oke. Nah ini, dataset dari disertasi beliau ya, ini ada 60.000, ini kita pakai ya. Nah ini kita pakai 60.000 ini, eee, jadi apa namanya, eee, 55.000 training data, kemudian 10.000 sebagai testing data dan 5.000 validation data. Nah ini 28 kali 28 pixel, karena dulu emang masih kecil ya. Nah ini kemudian ada, 10 kelas ya. Nah ini arsitekturnya 28 kali 28 kali 1 ya sebagai input, di flatten 784, kemudian 1 hidden layer, 64 neuron dan softmax. Kemudian ini adalah, apa namanya, coding-annya dengan menggunakan Keras ya. Ini adalah arsitekturnya, ada berapa karena lumayan banyak 384 di input layer, jadi lumayan banyak weight-nya. Nah ini akurasinya 97% ya untuk data testing. Nah kemudian, kita plot ya, training loss-nya dan juga validation loss yang saya sampaikan. Oke, nah ini untuk food mode dan prediksinya, ya. Oke mungkin itu dulu ya untuk hari ini. Nah tugas Anda gitu ya, mana tadi ini, malah hilang. Tugas Anda adalah mereplikasi ya, mereplikasi kode yang ada di slide ini. Jadi ada 3 kode. Kode pertama adalah menggunakan scikit-learn untuk iris, kode kedua adalah menggunakan, apa namanya, Keras untuk iris, dan
Kode ketiga adalah menggunakan keras untuk MNIS. Ya, nanti di pertemuan yang akan datang kita akan membahas seluruh tugas Anda, nanti saya tambahkan terkait dengan mengantar deep learning-nya. Sebenarnya next week udah UTS, tapi ini saya menawarkan ya, 1 kali pertemuan mungkin bisa dilaksanakan di hari Sabtu pekan depan ya. Kalau Anda berkenan ya, yang di Kombe sudah oke gitu, nanti saya jadikan 1 aja. Tugasnya nanti, replikasinya Anda bisa menggunakan Google Colab, tidak harus kodenya Anda screenshot dan ini enggak, cukup, tempel saja URL Google Colab-nya, yang perlu Anda tulis di laporan, laporannya berupa slide saja, yaitu hasilnya, hasil running dan training-nya. Ya hasil training-nya karena itu pasti butuh waktu, tapi cepatlah insya Allah karena datanya nggak terlalu besar, eee grafik-grafiknya, confusion matrix-nya, ya, dan terkait hal tersebut silakan dielaborasi. Mungkin begitu. Ada pertanyaan dulu? Kira-kira gimana ya kalau yang 1 kali pertemuan hari Sabtu pekan depan? Memungkinkan nggak? Halo? Kalau dari saya tidak Bapak, Bu, boleh. Ya paling mungkin 1,5 jam sampai maksimal 2 jam lah ya. Jadi, untuk membahas tugas sama kisi-kisi ya. Iya. Iya tanggal 8, hari Sabtu. Nah kalau hari kerja pada ujian nanti mengganggu ya. Tanggal 8 Oktober kemungkinan mungkin pagi saja ya, mungkin jam 9 gitu ya. Atau iya mau jam berapa? 8.30 mungkin? 7.30 terlalu pagi nggak? Atau it's okay? Sebenarnya nggak apa-apa, 7.30 juga. Mungkin ya jam 8 kali ya, atau 8.30 lah ya, 8.30 ya kita. Nanti saya tuliskan lebih detailnya di elok ya. Insya Allah 8.30 sajalah ya, karena kalau 7.30 mungkin ada beberapa yang belum ready juga. Nah. Ya mungkin itu nih, jadi ini saya tuliskan di elok, saya share slide-nya, kemudian tugas Anda mereplikasi ya, untuk hari Sabtu tersebut nanti pekan depan, nggak usah ditulis kodenya, kodenya Anda replikasi di Google Colab, kemudian Anda running, Anda training, yang perlu Anda, laporkan adalah hasilnya. Ya, bisa berupa confusion matrix, eee, atau, tadi plot dari loss-nya, ya. Saya mungkin tidak akan one by one gitu ya, tapi saya sampling untuk presentasi saja. Setelah itu kalau sudah make sure, memang Anda sudah paham, nanti saya berikan, intro terkait deep learning. Nanti setelah itu lanjutannya akan dilanjutkan oleh Bu Yunita setelah UTS ya. Mungkin begitu dulu ya untuk hari ini. Apakah ada pertanyaan? Untuk presensinya karena saya mengganti waktu ini saya anggap masuk semua ya. Oke, mungkin kalau nggak ada, mohon izin saya akhiri ya untuk pertemuan kali ini. Terima kasih banyak. Mohon maaf dari yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih banyak, Bu. wabarakatuh. Terima kasih, Bu.